Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'iyan ila ridwanih salawatullahi alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna ma yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini untuk sama-sama kita belajar berkenaan tafsir ringkas dari surat An-Nur, surat yang ke-24 yang terdiri dari 60 ayat dan termasuk surat-surat Madaniyah, yaitu termasuk surat Madaniyah yang mana diturunkan setelah hijrahnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah Al-Munawwarah, yang menjelaskan kepada kita berkenaan dengan hukum-hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam ayat-ayatnya, baik hukum perzinahan, hukum qadzaf. Ya, qadzaf itu menuduh wanita yang baik-baik berzina. Ada jadi gini juga nanti hukum li'an dan hukum berkenaan dengan tuduhan bohong terhadap istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Aisyah, dan juga eh, hukum-hukum yang lainnya. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas berkenaan dengan eh, ayat 1 dan 2 dan 3 yang menjelaskan tentang khususnya ayat yang kedua menjelaskan tentang hukum zina. Ya, bahwasanya zina itu terbagi dua, bagi yang sudah menikah dan yang belum menikah. Yang sudah menikah maka dia dirajam, ya, berdasarkan eh, hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana eh, hukum rajam ini dulunya ada di dalam Al-Quran, tetapi dinasakh, dihapus bacaannya, tetapi hukumnya tetap tetap berlaku. Kemudian eh, bagi yang telah atau telah menikah tadi dirajam, ya, eh, sesuai dengan pendapat jumhur, sedangkan pendapat Ahmad bin Hanbal dicambuk 100 kali, ya, sesuai dengan ayat, kemudian dirajam. Berkenaan yang belum menikah, ketika dia berzina, maka dia wajib, dia dicambuk 100 kali dan juga diasingkan selama 1 tahun, dan ini pendapat jumhur. Sedangkan pendapat Abu Hanifah, dia dicambuk 100 kali, kemudian berkenaan dengan pengasingan dikembalikan kepada imam. Pada ayat setelahnya, yaitu ayat eh, 4, ya, kita akan dipertemukan dengan hukum qadzaf. Qadzaf ini adalah seseorang yang menuduh orang lain melakukan zina ketika tidak terpenuhi syarat-syaratnya, ya, yaitu 4 orang saksi melihat dengan jelas sebagaimana masuknya timba ke sumur. Ya, seorang laki-laki, 4 orang saksi melihat, seolah melihat dengan jelas seperti masuknya timba ke sumur. Kalau tidak terpenuhi 4 itu, atau hanya kurang satu saja, maka yang menuduh tadi akan mendapatkan hukuman eh, dicambuk sebanyak yang disebutkan di ayat ini, yaitu 80 kali. Ya. Bahkan tidak cukup di situ, nanti Allah Subhanahu wa ta'ala tambahkan hukumannya, ialah wala taqbalu lahu syahadatan abada. Tidak diterima persaksiannya selamanya. Ya. Kemudian dihukumi sebagai orang yang fasik, ya, di sisi manusia dan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana penjelasannya? Kita sama-sama membaca ayat 4 dan 5 ini berkenaan dengan Al-Qadhf ini.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم والذين يرمون المحصنات dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik berbuat zina, ya. Seolah-olah ayat ini sebagai pendahuluan terhadap wanita yang sangat baik yang ada di ayat selanjutnya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dituduh berzina. Kalau al-muhsanat secara umum, wanita baik secara umum, ya, yang tidak terkenal melakukan zina, kemudian dituduh oleh orang yang tidak bertanggung jawab, thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan orang yang menuduh tadi tidak mendapatkan 4 orang saksi, maka Allah Subhanahu wa taala menghukumi mereka fajliduhum 80 jaldah. Maka deralah, maka cambuklah mereka yang menuduh itu 80 kali cambuk. Wala taqbalu lahum syahadatan abada. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka abada, selama-lamanya. Wa ulaika humul fasiqun. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Illa alladhina tabu min ba'di dhalik wa aslahu fa innallaha ghafurur rahim. Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan mereka aslahu, memperbaiki dirinya, fa innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang hukuman cambuk atas al-qadhif, yaitu orang yang menuduh wanita baik-baik, merdeka, baligh, ya, dan kehormatannya bari, terlepas dari perbuatan zina. Ataupun sebaliknya, seorang lelaki yang baik-baik juga ketika dituduh, maka penuduhnya ketika tidak mendapatkan 4 orang saksi yang melihat bersama dia sebagaimana masuknya timba ke sumur, maka penuduh tadi dikenakan hukum cambuk. Ya. Dan dikatakan tidak ada perselisihan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini. Apabila si penuduh menunjukkan bukti-bukti yang membenarkan tuduhannya itu dengan mendatangkan 4 orang saksi, maka Allah Subhanahu wa taala cabut hukuman itu terhadap dirinya. Oleh karenanya di ayat ini Allah katakan tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada. Dan mereka tidak mendatangkan arba'ati syuhada. Mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi. Fajliduhum 80 jaldah. Maka cambuklah mereka yang menuduh itu 80 kali cambukan. Bukan itu saja hukumannya, wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka selama-lamanya, dan mereka adalah orang yang fasik. Jadi ketika penuduh tidak membawa bukti-bukti yang membenarkan tuduhannya terhadap wanita yang baik-baik tadi, maka dia mendapatkan 3 tuntutan hukum. Yang pertama dicambuk 80 kali, kemudian ditolak persaksiannya selama-lamanya, dan dihukumi sebagai orang fasik. Bukan orang yang baik di sisi Allah dan dalam pandangan
manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberi pengecualian illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Kecuali orang-orang yang bertobat sesudah itu dan memperbaiki dirinya. Ya. Para ulama berbeda pandangan tentang pengecualian ini. Ada yang mengatakan dari tiga ini ya, hukuman tiga yang diberikan kepada penuduh ini, ada yang mengatakan apakah pengecualian ini itu illal ladzina tabu min ba'di dzalika wa aslahu. Itu menjatuhkan ketiga hukuman ayat sebelumnya ini atau dua saja atau cuma satu saja, yaitu cambuk 80 kali, kemudian ditolak kesaksiannya dan juga dihukumi fasik. Apakah terangkat ya tiga hukuman ini dengan taubatnya? Ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya untuk hukuman yang pertama yaitu cambuk 80 kali ini dilaksanakan. Ya. Tidak ada eh, pengecualian terhadap hukuman 80 kali cambuk ini. Ya, tidak ada perselisihan untuk hal ini dilaksanakan. Yang diselisihkan tentang yang kedua dan yang ketiga, yaitu ditolak persaksiannya dan dihukum fasik. Al-Imam Malik dan juga Ahmad dan juga Syafi'i, jumhur ulama, berpendapat bahwasanya apabila ia bertobat, maka hukuman yang kedua, yaitu tidak diterimanya persaksiannya, itu dicabut. Jadi persaksiannya itu diterima kembali. Dan juga hukum fasik terangkat atas dirinya. Ya. Pendapat ini dikuatkan oleh Said bin Musayyab, penghulunya para tabi'in, dan juga sejumlah ulama salaf lainnya. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat pengecualian ini hanya untuk hukum yang ketiga saja, yaitu hukum uh, fasik itu terangkat atas dirinya apabila dia telah bertobat. Sementara hukuman yang kedua, yaitu tidak diterimanya kesaksiannya itu tidak terangkat, yaitu dia tetap ditolak selama-lamanya. Ya. Dan banyak para ulama yang berpendapat juga seperti pendapatnya Abu Hanifah, seperti Al-Qadi Syuraih, Ibrahim An-Nakhai, Said bin Zubair, Abdurrahman bin Zaid, bin Jabir, dan yang lainnya. Wallahu a'lam. Ini berkenaan dengan hukum menuduh seorang melaksanakan atau jatuh terhadap perbuatan zina. Jadi kita harus berhati-hati benar ya menjaga lisan kita untuk mengucapkan sesuatu walaupun kita misalnya Nasallallahu min dzalik ya, kita melihatnya ya. Kalau kita tidak mempunyai saksi yang lain, mending kita diam. Kita sarankan dia untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Selama kalau benar itu terjadi ya, perzinahan terjadi, selama itu tidak diangkat ya, kepada hakim, maka uh, kita suruh dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi kalau misalnya kita sebagai saksi dan tidak ada yang uh, bersaksi selain kita misalnya, ataupun tidak mencukupi 4 orang, kalau bukan karena pengakuannya, maka bisa jadi itu kita yang terkena. Walaupun dia memang benar melakukannya. Tapi ketika tidak terpenuhi hal ini, maka uh, akan terjadi hukum al-qadhf tadi. Yaitu dia yang akan dicambuk. Ya, ketika tidak terpenuhi 4 saksi tadi. Ini membuktikan kepada kita bahwasanya syariat agama kita itu sangat menjaga kehormatan seseorang. Ya. Tidak sembarang orang uh, lalu kita tuduh dan segala macamnya, atau dituduh kemudian dijatuhkan harta dan martabatnya dengan tuduhan berzina. Ya. Jadi harus benar-benar selektif ya, harus benar hati-hati dalam mengucapkan hal ini karena akibatnya kalau ini dibiarkan tidak dicakup dalam cakupan hukum Islam, maka terjadilah apa yang terjadi. Sembarangan seorang menuduh
seseorang terjatuh kepada hal yang tidak Allah Subhanahu wa taala ridhai ini, yaitu perbuatan zina. Baik, kita akan masuk ke sebuah kasus yang lain, hukum yang lain, yaitu berkenaan dengan li'an. Ya. Apa itu li'an? Nanti kita akan ketahui bersama-sama. Li'an adalah persaksian, ya, yang dibarengi oleh sumpah dari kedua belah pihak. Bahkan diiringi oleh laknat dari suami dan kemurkaan dari istri. Ini dilakukan di depan hakim atau yang mewakilinya, yaitu ketika seorang suami melihat istrinya berzina dan dia tidak bisa mendatangkan saksi, atau dia menuduhnya berzina, namun hal tersebut diingkari oleh istrinya. Ya. Karena ketika suami menuduh istrinya berzina, tidak bisa mendatangkan saksi, maka yang dicambuk siapa? Suaminya 80 kali. Ya. Dengan hukuman al-qadhf tadi. Hukuman menuduh seorang melakukan zina. Baik, kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليه عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم والذين يرمون أزواجهم, dan orang-orang yang menuduh istri mereka berzina, walam yakul lahum syuhada illa anfusuhum, padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri. Fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas sadiqin. Maka persaksian orang itu, yaitu suami, ialah 4 kali ia bersumpah dengan nama Allah. Sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Wal khamisatu, dan sumpah yang kelima, anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin, bahwa laknat Allah atas dirinya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Wa yadra'u anha al-'adzaba an tashhada arba' syahadatin billahi innahu laminal kadhibin. Istrinya itu bisa dihindarkan dari hukuman, yaitu hukuman rajam, ya, oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang yang dusta. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan sumpah yang kelima, bahwa wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Dan sumpah yang kelima, ya, bahwa laknat Allah atau ghadab Allah, kemurkaan Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar. Ya. Jadi wa yatrau anha al-'adzaba an tashhada arba'a syahadatin bila innahu minal kadzibin. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah, sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang yang berdusta. Wal khamisata anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin.
Dan sumpah yang kelima bahwa ghadab Allah, marahnya Allah, ya, atas dirinya jika suaminya termasuk orang yang benar. Ya. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu wa anna Allah tawwabun hakim. Dan andai kata tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas dirimu, dan andai kata Allah bukan penerima taubat, lagi maha bijaksana, niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan. Jadi ayat yang mulia ini memberikan sebuah solusi. Solusi bagi pasangan suami istri apabila seorang suami itu menuduh istrinya berzina. Sedangkan ia tidak mendapatkan bukti-bukti. Dan ia melihat sendiri misalnya. Atau memergoki. Tapi dia tidak mempunyai orang lain. 4 orang saksi. Kan mustahil juga ya misalnya seorang suami melihat. Kemudian mengundang 3 orang lainnya untuk melihat. Kan sulit ya. Mungkin itu kan hanya sekilas gitu ya. Kemudian selesai. Sulit. Sementara dia melihat orang lain menodai kemuliaan istrinya. Maka untuk menghindari apa yang nanti terjadi dari misalnya kehamilan istrinya, anak yang akan dikandungnya, ya. Kemudian juga agar terhindar dia dari tuduhannya yang tidak eh, apa namanya, tidak cukup saksi-saksinya, kemudian dia mendapatkan hukum qadzaf, mendapatkan dicambuk 80 kali, maka dia bisa melakukan li'an. Seperti yang Allah perintahkan di ayat ini. Yaitu membawa istrinya ke hadapan sultan, ke hadapan hakim, lalu menyampaikan tuduhannya itu. Kemudian dia diminta oleh hakim untuk bersumpah atas nama Allah sebanyak 4 kali. Sebagai ganti dari 4 orang saksi. Bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya terhadap istrinya. Dan sumpah yang kelima. Bahwasanya la'natullahi alaihi in kana minal kadhib. Bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta. Apabila ia telah mengucapkan sumpah tersebut, maka ia dipisahkan, diceraikan oleh hakim dari istrinya yang dilakukan li'an tersebut. Ya. Bahkan mayoritas ulama mengatakan bahwasanya istrinya itu haram untuk selama-lamanya. Ya, tidak bisa kembali lagi. Ya, tidak bisa nikah dengannya lagi. Walaupun uh, dia menikah, istrinya itu menikah dengan orang lain, kemudian dicerai, tetap tidak bisa kembali lagi. Jadi tetap jadi haram untuk selama-lamanya. Kemudian si istri ketika suaminya telah menyelesaikan sumpah yang 5 ini, maka si istri akan menghadapi tuntutan hukuman zina, yaitu rajam. Dan suaminya terlepas dari tuduhan menuduh orang melakukan zina, yaitu dicambuk 80 kali. Ketika istrinya mengaku atau tidak uh, tidak mengucapkan seperti yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan, yaitu bersumpah juga, maka dia dirajam. Kecuali ketika istrinya ini melakukan li'an juga, yaitu bersumpah juga. Sebanyak 4 kali bahwasanya suaminya telah berdusta. Ya. Kemudian pada sumpah yang kelima mengatakan anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Bahwasanya laknat Allah, murka Allah itu atas dirinya jika suaminya termasuk orang yang benar. Karenanya Allah Subhanahu wa sebutkan di sini wa yadra'u anhal adzab. Ya, istrinya itu dihindarkan dari hukuman, yaitu hukuman rajam ketika dia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh suaminya, yaitu mengucapkan li'an juga. Ya. Kalau kita lihat di sini pada suami laknat Allah, ya laknat Allah. Sedangkan pada istri Allah sebutkan di sini wal khamisata anna ghadaballah, kemarahan
Allah Subhanahu wa taala, dibedakan. Jadi dikhususkan, disebutkan oleh Syekh bahwasanya kemarahan atas si istri karena biasanya seorang suami itu tidaklah mengungkap aib keluarganya, bahkan menuduh istrinya berzina, melainkan ia benar dalam tuduhannya. Jadi si istri mengetahui kebenaran tuduhan suaminya. Oleh karenanya, sumpah kelima terhadap dirinya adalah kemarahan Allah atasnya. Dan orang yang berhak mendapatkan kemarahan Allah adalah orang yang mengetahui kebenaran, kemudian ia menyimpang darinya. Ya. Ghairil maghdubi alaihim, seperti Yahud. Dia adalah maghdub alaihim, mendapat kemarahan Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu kebenaran tetapi tidak melaksanakan kebenaran itu. Kemudian di akhir uh, ayat yang ke-10 Allah sebutkan bahwasanya walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Kemudian Allah menyebutkan kasih sayangnya kepada hambanya, kemaha lembutannya terhadap mereka dalam peletakan syariat ini, ya, yang merupakan solusi dari kesempitan atau kesulitan yang ada pada sisi suami. Ya. Andai kata tidak ada karunia Allah dan rahmatnya atas dirimu, niscaya kamu akan merasa kesulitan dalam menghadapi permasalahan ini. Wa annallaha tawwabun hakim, dan Allah penerima taubat lagi maha bijaksana dari hamba-hambanya yang bertobat setelah melaksanakan sumpah ini. Ya, sumpah yang sangat sangat keras, sangat yang uh, besar ya, ya, yang mereka ucapkan. Ada beberapa riwayat berkenaan dengan hal ini, disebutkan tentang sebab turunnya ayat, kepada siapa ayat ini diturunkan. Al-Imam Bukhari merebutkan dalam sahihnya bahwasanya ada riwayat dari Abdullah bin Abbas bahwasanya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada Hilal bin Umayyah. Hilal bin Umayyah ini dia menuduh istrinya telah melaksanakan atau berbuat zina dengan Syarik bin Sahmah. Kemudian Rasulullah mengatakan al-bayyinatu awhadun fi dhahri. Tunjukkan bukti-buktinya, yaitu 4 orang saksi, atau kamu terancam dihukumi hukuman, dijatuhi hukuman, yaitu cambuk sebanyak 80 kali. Kemudian Hilal mengatakan, wahai Rasulullah, apabila seorang melihat istrinya bersama lelaki, apakah ia harus mencari bukti-bukti? Ya, al-bayyinatu wa illa hadun fi dhahri. Tetap tunjukkan bukti-bukti itu. Jika tidak, maka kamu mendapatkan had, yaitu cambukan di punggung. Maka Hilal pun berkata, demi Allah yang telah mengutusmu dengan membawa kebenaran, sungguh aku telah berkata jujur. Dan Allah pasti akan menurunkan ayat yang membebaskanku dari hukuman, yaitu hukuman cambuk. Kemudian turunlah Jibril membawa firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu walladzina yarmuna azwajahum ila akhir akhir ayat. Kemudian Hilal pun mengucapkan sumpah itu, ya. Dan Rasulullah mengatakan innallaha ya'lam anna ahadakuma kadzibun. Fahal minkum min ta'ib? Sungguh Allah mengetahui bahwa salah seorang dari kalian itu dusta. Ya pasti salah satunya dusta. Adakah di antara kalian berdua yang mau bertobat? Ya. Rasul menawarkan ini. Ya. Karena azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Kemudian istrinya pun bangkit dan mengucapkan sumpah. Ya. Ketika mengucapkan sumpah kelima, mereka berusaha menghentikan, ini bahaya ya. Ghadab Allah, kemarahan Allah ini bahaya. Bisa turun langsung pada dia. Maka Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa wanita itu menahan dan menghentikan perkataannya sampai mereka mengira ia akan menarik kembali perkataannya, ya, dan rela untuk dirajam. Tetapi dia mengatakan, aku tidak akan mempermalukan kaumku selama-lamanya. Maka dia ucapkan uh, sumpah yang kelima, yaitu anna ghadaballahi 'alaiha in kana minas shadiqin. Kemudian Rasulullah mengatakan, absiruha fa'in jahat bi akhal al-ain ainain sabighal al-yatain khadallaja saqain fahuwa li Syarik bin Ibnu Sahmah. Coba lihat nanti anaknya dia. Jika anaknya itu bola matanya besar, panggulnya besar, memiliki betis yang besar, maka itu adalah anak dari
Syarik bin Sahmah. Dan ternyata betul anak yang lahir seperti yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Imam Bukhari juga meriwayatkan hadis ini dari jalur yang lain. Kemudian ada juga jalur yang dari Abdullah bin Abbas, diriwayatkan juga dari Imam Ahmad, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id. Ia berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Abi Sulaiman. Ia berkata, aku mendengar Said bin Zubair ya, berkata, aku pernah ditanya tentang pasangan suami istri yang telah melakukan li'an. Apakah harus dipisahkan? Itu ini pada masa pemerintahan Ibnu Zubair. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Aku pun bangkit dan bergegas menuju Abdullah bin Umar dan bertanya kepadanya, wahai Abu Abdurrahman, apakah pasangan yang melakukan li'an ini harus dipisahkan? Beliau menjawab, Subhanallah. Orang yang pertama kali bertanya tentang ini adalah Fulan bin Fulan. Ia berkata, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat Anda jika seorang laki melihat istrinya berbuat keji, yaitu berzina? Jika ia bicara, berarti ia telah mengatakan suatu perkara yang besar. Jika ia diam, berarti ia telah mendiamkan perbuatan keji tersebut. Maka Rasulullah pun diam. Kemudian ia datang lagi menemui Rasulullah SAW dan berkata, perkara yang telah aku tanyakan kepadamu dulu telah menimpa diriku. Ya, awalnya dia tidak menyebutkan tentang menimpa dirinya. Kemudian yang kedua menyebutkan tentang menimpa dirinya. Maka turunlah ayat ini, yaitu walladzina yarmuna azwajahum, sampai akhir ayat. Kita lihat di sini Rasulullah SAW memberi nasihat kepada mereka, memberikan peringatan kepada lelaki itu bahwasanya azab dunia itu lebih ringan daripada azab akhirat. Tapi dia tetap mengatakan bahwasanya iya itu benar, tidak dusta. Kemudian Rasulullah juga memberikan nasihat kepada istrinya, mengabarkan kepadanya bahwa azab dunia lebih ringan daripada azab akhirat. Tetapi istri tetap ngotot mengatakan bahwa suaminya itu dusta. Jadi sumpahnya ini itu diawali oleh pihak lelaki dulu. Ya, sebanyak 4 kali sumpah. Kemudian pada sumpah yang kelima, bahwasanya laknat Allah atas dirinya jika ia termasuk orang yang berdusta. Kemudian diususul oleh istrinya, bersumpah atas nama Allah sebanyak 4 kali, bahwa suaminya itu dusta. Dan yang kelima, bahwasanya kemarahan Allah atas dirinya jika termasuk dia, suaminya itu adalah orang yang benar. Kemudian Rasulullah SAW memisahkan antara keduanya. Al-Imam Bukhari meriwayatkan juga dari Sahal bin Sa'ad, bahwasanya ada seorang laki-laki menemui Rasulullah dan berkata, bagaimana pendapat Anda tentang seorang laki-laki yang melihat istrinya bersama laki lain? Bolehkah ia membunuh laki itu, lantas mereka membunuhnya karena telah membunuhnya dengan kisos, kemudian dikisos? Atau apa yang sebaiknya ia lakukan? Lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, yaitu di surat ini, surat Nur, berkenaan dengan li'an. Berkenaan dengan li'an. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika li'an terjadi, maka ada 5 hukum yang berkenaan dengan li'an tadi. Yang pertama, eh, si suami itu terlepas daripada hadul qadh, yaitu cambuk sebanyak 80 kali. Kemudian hukum yang kedua, si istri juga terlepas dari hukum rajam. Terlepas dari hukum rajam. Kemudian yang ketiga, bahwasanya mereka itu dipisahkan untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada rujuk lagi. Pisahkan untuk selama-lamanya. Tidak bisa untuk kembali lagi. Walaupun si istri telah menikah dan diceraikan, menikah dengan orang lain dan diceraikan. Kemudian hukum yang keempat, bahwasanya kalau terjadi anak ya, maka anak tadi itu tidak dinisbatkan kepada suaminya jika ia hamil. Jadi dinisbatkan kepada
kepada ibunya. Ya. Ya, tadi yang ketiga dan yang keempat itu digabung tadi. Jadi kedua suami istri yang saling melaknat itu harus dipisahkan. Kemudian hukum yang keempat diharamkan untuk berkumpul lagi untuk selama-lamanya. Ya. Kemudian yang kelima, jika ada anaknya maka anaknya dinisbatkan kepada ibunya, tidak dinisbatkan kepada suaminya. Dan juga istri yang telah dilian ini itu tidak mendapatkan nafkah serta tempat tinggal selama masa masa iddahnya. Jadi hal ini para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah solusi kepada seseorang yang eh, tertimpa masalah ini, atau suami yang melihat istrinya berzina sementara dia tidak mempunyai saksi, maka bisa melakukan lian ini. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan dijauhkan daripada perbuatan yang tidak baik ini. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat ya, ini berkenaan dengan apa yang ada di masyarakat yang mana eh, Allah musta'an ya, dengan kemerosotan moral, banyaknya tontonan-tontonan yang tidak baik, ditambah lagi dengan sosial media terbuka untuk anak-anak kita, maka kita sebagai orang tua harus eh, memperbanyak ya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan diri kita, keluarga kita, dan juga anak-anak kita supaya terhindar daripada perbuatan yang tidak baik ini. Baik perbuatan itu menuduh zina atau jatuh terhadap zina, bahkan kalau la qadarullah suami istri ya yang notabene ya terjadi perselingkuhan dan segala macamnya, ya, yang itu tidak kita inginkan. Dan ini banyak hal-hal yang setan membuka pintu seluas-luasnya untuk sampai akhirnya terjatuh kepada perbuatan zina ini. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, wala taqrabuz zina. Jangan engkau dekati zina, mendekati tidak boleh. Yaitu segala yang mengantarkan ke sana, baik dari penglihatan, ya, baik dari pendengaran, baik dari perkataan, ya, yang banyak kita lihat misal di lawak-lawak ke perkataan yang menjurus kepada yang yang tidak baik ya, yang mensifati wanita dan segala macamnya, yang membuat kadang-kadang eh, kita sendiri merasa malu gitu, tentang hal itu. Dan malu adalah sebagian daripada iman. Oleh karenanya pada hari ini, hadirin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di masa yang penuh dengan keterbukaan ini, kita agar lebih banyak lagi mohon pada Allah Subhanahu wa taala untuk diselamatkan dan terhindar daripada fitnah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dan keluarga kita dan juga anak-anak kita, saudara-saudara kita dari perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhai ini. Mudah-mudahan eh, ayat-ayat ini bisa menjadi cambukan untuk kita agar kita berusaha menghindarinya dan kita selamat di dunia dan juga selamat di akhirat. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Hadza wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.